Ada 3 masalah doa yang saya ingin Anda perhatikan. Pertama, doa yang efektif bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kedua, doa yang efektif untuk keuangan. Dan ketiga, memikul beban orang lain dengan tulus. Hari demi hari, kita berhubungan dengan aliran orang-orang yang tiada putus-putusnya. Banyak dari mereka yang gelisah, tidak tenang, dan mencari sesuatu yang dapat memuaskan. Terkadang Anda dapat melihatnya dari mata mereka, mendengarnya dalam intonasi suara mereka, merasakannya ketika berjabat tangan dengan mereka, atau mengenalinya dari cara mereka berjalan. Anda mendengar tetangga Anda memarahi anak-anak mereka dan mengkhawatirkan perilaku mereka. Anda melihat wajah mereka yang tanpa kekuatan dan ketenangan yang tidak mereka miliki. Cemas adalah gambaran mayoritas wajah manusia di masa ini. Di kebaktian gereja Anda, orang-orang asing selalu datang di tengah-tengah Anda. Banyak pula dari mereka yang belum pernah diselamatkan dan mencari arti keselamatan sejati. Sementara itu, banyak anggota gereja Anda yang mencoba menggambarkan secara lahiriah kehidupan yang tidak mereka miliki di dalam manusia batin mereka. Kemudian, dari seberang lautan datang panggilan meminta tolong di ladang misi. Kepiluan dan beban ini hanya dapat dipenuhi melalui doa. Tuhan telah menyerahkan segalanya lewat doa. Ini adalah satu-satunya saluran yang tersisa yang akan mengalirkan segenap kuasa sorga untuk menjamah bumi. Pria atau wanita yang biasa melakukan kehidupan doa mengerti bahwa hati adalah saluran yang paling penting yang melaluinya Tuhan dapat bekerja. Orang yang mengambil beban ini dan memikulnya kepada Tuhan dalam doa juga merupakan satu-satunya yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk pergi dan mengucapkan kata-kata yang diperlukan ketika saatnya tiba. Dengan kata lain, orang yang berdoa adalah seorang yang bekerja secara pribadi. Pekerja pribadi ini adalah pekerja dari kebutuhan. Kebutuhan yang begitu banyak dan sulit untuk dipenuhi tanpa doa. Inilah seorang prajurit doa. Setiap hari, banyak yang diperhadapkan dengan masalah keuangan. Itu mungkin kebutuhan finansial di rumah tangga, di gereja, di ladang misi. Terlalu sering umat Tuhan lemas, bersama-sama secara cemas, sedikit bersusah payah di sini dan meregangkan sedikit di sana untuk membuat kedua ujung bertemu, sementara gudang persediaan sorga begitu limpahnya. Ada jalan usaha yang berarti membawa pesan keselamatan Tuhan kepada ratusan ribu orang, bahkan jutaan jiwa. Pintu terbuka lebar, namun gereja sering terlalu lemah untuk merangkak melewati ambang pintu karena sumber dayanya yang terbatas. Mengapa? Jawabannya, semua karena umat Allah gagal berdoa. Kita tidak perlu meminta orang lain untuk memberi. Kita tidak perlu membuat permohonan di muka umum untuk dana tambahan dengan meminta orang lain menyumbang. Jika setiap orang mau sungguh-sungguh sujud dan berdoa dengan iman yang benar, uang itu pasti datang. Berulang kali dalam pelayanan kami telah membuktikan kebenaran firman mengenai jawaban doa. Inilah rahasianya. Jika saya dengan tulus memberi semua yang Tuhan saya harapkan untuk saya beri, saya bisa dengan tulus berdoa agar Ia mencurahkan kelimpahannya bagi saya. Manusia batinnya sadar akan fakta bahwa ia tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Tuhan. Manusia mungkin membodohi sesamanya, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa. Seseorang mungkin bangkit dan menaikkan doa kepada Tuhan alam semesta di muka umum.
dan ia mungkin kelihatan hebat, kelihatan rohani di depan orang lain. Tetapi orang itu tahu di dalam hatinya apakah Tuhan sedang mendengar doanya atau tidak. Ini bukan persoalan di mana manusia dapat menilai satu sama lain. Ini adalah masalah di mana masing-masing di dalam hatinya sendiri harus dapat menilai dirinya sendiri dengan jujur. Kemudian ada masalah ketiga. Apa yang Anda lakukan ketika seseorang meminta Anda untuk mendoakannya? Apakah Anda telah berjanji untuk mendoakan seseorang dan kemudian gagal memenuhi permintaan mereka? Apakah Anda telah menerima permintaan mereka sebagai beban dan menyampaikan kepercayaan itu di tahta kasih karunia? Apakah Anda setia kepada mereka yang telah mempercayakan masalah hati mereka kepada Anda melalui doa-doa Anda? Hati yang lapar tak terpuaskan sedang mencari Anda dan mengharapkan hasil pada saat Anda berdoa. Hati saudara atau saudari Anda yang berbeban berat di dalam Tuhan sedang berharap, merasakan tekanan yang menghancurkan hati, itu boleh terangkat ketika Anda berdoa. Kita harus menjadi pria dan wanita yang memiliki perjanjian darah di dalam Yesus Kristus dengan patuh, saling berbagi beban satu sama lain. Tinggallah di dalam firman dan jadilah seorang prajurit doa. Bergabunglah dalam pasukan doa. Habiskanlah banyak waktu dalam persembunyian di hadiratnya. Tutuplah pintu kamarmu di mana hanya telinga Bapa yang akan mendengar, dan dengarlah Dia akan menjawab. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Tuhan Yesus memberkati.